Sayyidah Khadijah tidak heran atau meragukan penuturan suaminya. Meski Baginda Muhammad masih diliputi pikiran tak menentu, dengan penuh kepercayaan Sayyidah Khadijah menenangkan sang suami bahwa yang datang kepadanya itu bukanlah jin. Alangkah indah kata-kata ini suamiku, belum pernah ku dengar seperti ini sebelumnya, jujur Khadijah. Dan memang sedari awal memutuskan ke Gua Hiro, Sayyidah Khadijah telah merasakan adanya sesuatu yang bakal menimpa suaminya. Tapi ia yakin bahwa itu sepenuhnya bukan dari jin. Suaminya mustahil terasuki jin, apalagi yang diterima suaminya merupakan pesan puitis yang syarat makna. Kemudian, guna lebih meyakinkan, pada minggu sore Sayyidah Khadijah mengantar Baginda Muhammad menemui Warokoh, seorang Hanif yang tinggal di sebuah bukit terpencil di luar kota Makkah. Gubuknya jauh dari mana-mana. Dengan bertopang tongkat kayu, Warokoh keluar dari gubuknya menyambut Sayyidah Khadijah dan Baginda Muhammad. Ia mempersilahkan mereka duduk di tempat yang teduh. Terhadap sepupunya itu, sekali lagi Sayyidah Khadijah bukan untuk menanyakan apakah hal yang dialami suaminya mungkin terjadi, melainkan untuk lebih memperjelas apa yang dirasakannya. Warokoh yang paling senior di antara para Hanif menandaskan bahwa Baginda Muhammad sedang tidak berkhayal. Ketakutannya akan gangguan jin justru merupakan alasan paling kuat untuk berkeyakinan bahwa Baginda Muhammad bukanlah mistikus. Sebab lazimnya seorang mistikus berkarib dengan jin. Sedang Baginda Muhammad masih tetap seorang manusia biasa yang peduli dengan kesulitan orang lain, sebagaimana penegasan Khadijah sebelum bertemu Warokoh. Tuhan akan menyelamatkanmu sayangku. Tuhan tidak akan memerosokkanmu karena engkau tulus, engkau baik hati, engkau tanggap dengan kesusahan orang lain. Ditambah saat itu, begitu mendengar 5 ayat surah Al-Alaq dibacakan suaminya, keyakinan Khadijah yang tenang itu semakin menguat. Demi dia yang di tangannya lah jiwaku berada, katanya. Aku berharap semoga engkaulah nabi bagi masyarakat ini. Dan ternyata tanggapan sepupunya itu tidak kurang dari apa yang Khadijah harapkan. Muhammad, apa yang muncul di hadapanmu itu adalah roh agung yang muncul di hadapan Musa pada masa lampau. Jadi engkau benar-benar nabi umat ini. Seandainya aku masih muda dan kuat, dan andai saja aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Baginda Muhammad bertanya heran, apakah mereka akan mengusirku? Iya, setiap kali seseorang membawa apa yang kau bawa, pastilah dia dimusuhi. Apabila masamu itu ku alami, niscaya aku akan menolongmu sekuat tenagaku, jawab Warokoh. Warokoh memperingatkan Muhammad bahwa para nabi dan rasul kerap mendapatkan hujatan, bahkan pengusiran dari masyarakat, karena apa yang diserunya itu kelak akan bertentangan dengan status quo. Sayyidah Khadijah dan Baginda Muhammad berpamitan meninggalkan gubuk Warokoh, dan Sayyidah Khadijah lah yang kemudian berjalan dengan langkah berat. Ia paham akan apa yang diemban suaminya. Memang dia belum punya bayangan akan sesulit apa nantinya. Namun ia bisa membayangkan bahwa kengerian pengalaman suaminya di Gua Hiro itu belumlah cukup dibanding dengan tugas selanjutnya. Ungkapan Warokoh bahwa umatnya nanti akan mengusir suaminya cukup menggelisahkannya. Ia tak henti membayangkan apa yang diperjuangkan suaminya akan begitu lama dan penuh onak duri yang mengadang.
Dan Sayyidah Khadijah sadar betul ia tak akan lama mendampingi suaminya. Usianya yang sungguh terpaut itu semakin mendesaknya untuk pantang lelah terus menjadi pelipur sang suami. Ia terbayang bahwa Baginda Muhammad akan menjadi orang luar lagi, sebagaimana dulu diabaikan karena tumbuh dewasa sebagai yatim piatu dan miskin. Bahkan ia akan jadi yang terusir, bukan sekadar diabaikan, tetapi dihinakan dan dicemooh. Kehormatannya ditolak, martabatnya dilanggar. Sungguh, Khadijah tak tega membayangkannya, tapi ia juga berikrar dalam hati, tidak akan sejengkal pun berjarak dengan suami tercinta. Aku akan selalu mendukung dan mendampingimu dengan seluruh dayaku, kekasih, lirihnya setengah berbisik pada Baginda Muhammad yang berjalan di sampingnya. Sang Baginda tak tahu persis apa yang dibayangkan istrinya, tetapi ia menduga bahwa istrinya tengah memikirkan tugas baru yang bakal menghadangnya, tugas kenabian yang sama sekali tak terbersit di benaknya. Baginda Muhammad tersenyum mengangguk. Ia benar-benar bahagia melihat pancaran kebersihan hati istrinya, juga kecantikannya yang serasa pantang pudar, pantang keriput. Demikianlah, sungguh Sayyidah Khadijah merupakan istri yang bijaksana dan matang. Tatkala Baginda Nabi Muhammad masih sangat kaget dan takut seusai dari Gua Hira, sang istri menenangkannya.